Selamat siang. Selamat siang. Ibu, izin rekan. Duduk siap. Rapor 1192, jumlah 24 orang lengkap siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Laporan kelima kembali ke tempat. Balik ke tempat. Memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat, tempat, gerak. Jadi setelah minggu sebelumnya kita mempelajari tentang materi masalah kita sebelumnya sistem peredaran darah manusia. Nah, jadi sesuai dengan tugas yang sebelumnya sudah Ibu bagikan. Ibu bertanya, sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang sistem peredaran darah. Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan ini, ya. Ada perbedaan pada gambar yang terlihat pada darah normal dan darah leukemia. Ada yang tahu apa itu leukemia? Kebanyakan sel darah putih. Kebanyakan dari sel darah putih. Nah, dari gambar ini coba info. Yang kamu perhatikan dari gambar ini, apa yang bisa kamu lihat dari segi perbedaannya dari gambarnya saja? Dari warna. Apa yang warna mana yang berbeda? Dari warna merah. Warna merah Lebih banyak di normal. lebih banyak di normal. Kalau dia di leukemia, Warna merah itu lebih sedikit. warna merahnya lebih sedikit. Kemudian coba Jose, coba kamu. Selain karena warna merah pada selnya, apa yang berbeda? Jumlahnya, Bu. Jumlah apanya? Kan di situ, Bu. Harusnya kalau yang normal itu kan jumlah yang birunya itu sedikit, Bu. Iya. Sedangkan yang leukemia itu banyak, Bu. Apa yang banyak? Trombositnya, Bu. Trombosit. Yang mana yang trombosit, yang mana yang leukosit, yang mana yang eritrosit? Coba. Ada yang tahu ini dulu, normal dulu. Yang mana yang eritrosit? Ada yang tahu yang mana eritrosit? Yang warna merah. Yang warna merah. Ya. Yang mana yang leukosit? Yang Warna ungu. warna Yang ada putih ungunya. dulu. Yang mana yang trombosit? Tapi Dari segi trombosit, dari segi eritrosit, dari segi leukosit. Kalau dia di normal tadi sesuai jawaban Ipo, berarti yang dimaksud Ipo eritrosit atau leukosit? Yang dimaksud Ipo berarti eritrosit. Kemudian kalau dari segi jumlah yang tadi saya bilang, apakah dari segi trombositnya berbeda? Lihat trombositnya. Sama. Ya, kemudian dari segi apa lagi yang berbeda? Leukosit. Di sini jumlah leukositnya justru lebih sedikit. Di sini jumlahnya lebih banyak. Ya, jadi pada gambar ini dalam darah yang normal terlihat perbedaan pada sel darah merah yang banyak, justru leukosit yang sedikit. Kemudian di sini leukositnya yang banyak. Nah, ini salah satu nanti akan dibahas pada artikel juga. Nanti akan ada yang presentase. Ibu tidak ingat itu kelompok berapa, tapi Ibu yakin pasti sudah ngeh dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Oke, nah untuk itu ya sedikit Ibu pahamkan sedikit tentang sel darah merah atau eritrosit ya. Eritrosit itu berfungsi mengangkut oksigen. Ini juga akan nanti dibahas. Kemudian bentuknya cekung, bikonkav dan tidak berinti. Yang paling terlihat adalah dia berwarna merah ya. Nah, setiap 1 mm darah mengandung kurang lebih 5 juta eritrosit. Eritrosit mengandung hemoglobin. Ini juga ada kemarin di video. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu karena kelompok kita ada 6, maka Ibu harapkan langsung bisa presentasi sesuai dengan yang Ibu tunjuk saja. Atau ada yang siap? Ditunjuk saja. Oke, nah jadi presentasinya tolong kalian berpresentase itu dengan baik. Terutama yang pertama yang duduk, dengarkan kawannya
Oke, silakan. Kalau begitu Ibu pilih kelompok 3 dulu. Kelompok 3 mana? Kelompok Ibu, Cahaya dan Firman sama Marsha. Marsha. Ya, silakan. Bukan dia yang beli. Sini, biar Ibu buka. 5.000 juta kan kalau 5 juta ini 6 juta kan dia Kami dari kelompok 3 ingin membawakan presentasi mengenai kelainan hemostatis pada leukemia. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Firman Mustafa Simulun. Dan saya menurun. Dan saya Jessica Masya Diandra. Saya Pada pengertian leukemia adalah penyakit keganasan pada jaringan hematopoietik yang ditandai dengan bagian saluran normal oleh sel darah abnormal atau sel leukemik. Salah satu manifestasi klinis dari leukemia adalah perdarahan yang disebabkan oleh berbagai kelainan hemostatis. Trombositopenia pada leukemia dapat disebabkan oleh infiltrasi sel leukemik di susun tulang, kerusakan susun tulang oleh kemoterapi. Koagulasi intravaskuler diseminata proses imunologis ataupun karena hiperseplenismus sejumlah terhadap pembesaran limfa. Gangguan fungsi trombosit sering terjadi pada leukemia. Mielositik kronik. Patogenesis dan fungsi trombosit ini masih belum jelas. Koagulasi intravaskuler diseminata yang terjadi pada leukemia disebabkan oleh dilepaskannya bahan prokoagulan menyerupai tromboplastin oleh sel leukemik. Efek protein koagulasi pada leukemia dapat disebabkan oleh gangguan sintetis faktor penyembuhan yang tergantung vitamin K akibat infiltrasi ke hati dan akibat konsumsi yang berlebihan selama KID. Fibrinolysis akibat pada leukemia promyelositik akut disebabkan oleh promyelosit abnormal sintesis dan mesekresi aktivator plasminogen. Yang kedua, eosinofil. Ciri-ciri yang pertama bersifat asam, yang kedua berbintik kemerahan, yang ketiga jumlah meningkat selama terjadi infeksi, dan fungsinya sebagai menangani infeksi hama dan parasit juga reaksi alergi. Yang ketiga, basofil. Ciri-cirinya: 1. Bersifat basah, 2. Berwarna kebiruan, 3. Bersifat flamosit dan berfungsi untuk melepaskan dan mencegah alergi dan mengandung heparin atau zat antikoagulan, menghasilkan heparin. Dan yang keempat adalah limfosit. Ciri-cirinya berisi 1, tidak dapat bergerak bebas, berwarna biru pucat, dan berfungsi mengaktifkan sistem kekebalan. Yang kelima ada neutrofil. Ciri-ciri yang pertama granula halus, granula berwarna keunguan, tinggi terdiri dari bagian yang sama, dan fungsinya mengaktifkan sistem kekebalan terhadap zat asing dengan cara melawan zat asing secara langsung. Sel darah putih yang berkaitan dalam leukemia. Gangguan yang terjadi ketika leukosit pada
berhubungan dengan reagen kimia. Deposit pada tubuh terdiri dari beberapa kandungan. Salah satu kandungan yang mungkin menjadi pertanyaan seseorang mengalami pneumonia. Terima kasih. Kami membuka satu pertanyaan, dua pertanyaan. Yuk silakan. Ada teman-teman ya. Silakan bertanya. Saya apa yang mau ditanyakan? Sudah siap, Bang? Pokok 5 izin bertanya. Apa saja gejala yang terjadi ketika sel darah putih terlalu banyak dalam tubuh kita diproduksi atau terkena penyakit leukemia? Apa saja yang terjadi pada tubuh ketika sel darah putih jumlahnya abnormal, jumlahnya terlalu banyak. Satu lagi, Izin bertanya. terlalu banyak dalam tubuh diproduksi. Izin bertanya. Kami kelompok 4 izin bertanya. Apa penyebab terjadinya leukemia? Apa penyebab terjadinya leukemia? Ada hubungannya itu dengan jumlah leukemia yang bertambah. Ayo silakan. Izin kami menjawab dari pertanyaan kelima, itu apa saja gejala dan gangguan yang terjadi pada tubuh kita ketika sel darah putih terlalu banyak diproduksi. Pertama, ada gangguan yang terjadi ketika leukosit pada tubuh terlalu tinggi adalah leukositosis. Umumnya hal ini terjadi ketika kamu sakit. Namun terkadang kondisi ini juga disebabkan oleh stres yang berlebihan. Bisa begitu jumlah sel darah putih yang tinggi dapat berhubungan dengan leukemia. Terima kasih. Yang pertanyaan lagi berhubungan sebenarnya kenapa bisa terjadi leukemia? Leukemia itu tadi apa? Bisa ada kaitannya? Kedua, kami menjawab pertanyaan keempat, itu apa penyebab terjadinya leukemia?
Penyebab terjadinya dapat disebabkan oleh infiltrasi sel leukemik di sumsum tulang, kerusakan sumsum tulang oleh hemoterapi, koagulasi intravaskular, diseminata, proses imunologis, ataupun karena hiperplenissimus sekunder terhadap pembesaran limfa. Sekian dari kelompok 3. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Untuk Shalom, selamat pagi. Ya, masih ragu-ragu kelompok 3 untuk presentasi. Sebenarnya pembahasannya ini menarik ya. Tadi sudah ibu singgung tentang perbedaan antara darah normal dengan darah leukosit. Jadi yang pertama, jadi fokus kita itu kalau kita bicara leukosit berarti kalau kita bicara leukemia berarti ada leukosit di situ. Tapi sebenarnya abnormal yang terjadi itu di mana? Jadi pada kelompok ini tadi sudah disebutkan ya, di yang pendahuluan tadi sudah disebutkan oleh Firman bahwa leukemia itu penyakit keganasan pada jaringan hematopoietik yang ditandai dengan penggantian elemen sumsum tulang normal. Jadi pada leukemia ya, jaringan hematopoietik ini tempat produksi sel darah. Tempat produksi sel darah, mau itu trombosit, mau itu leukosit, ataupun itu eritrosit diproduksi pada sumsum tulang. Nah, pada sumsum tulang itu kenapa bisa terjadi leukemia itu tadi? Abnormal jumlahnya. Berarti yang seharusnya tadi kalau kita kaitkan dengan gambar, lebih banyak harusnya eritrosit yang diproduksi, tapi pada penderita leukemia justru yang banyak diproduksi adalah Darah putih. iya, saudara putihnya pada pabriknya yaitu sumsum tulang di jaringan hematopoietik ini tadi. Ya, karena dia berlebih, kita kaitkan dengan fungsi pada leukosit. Apa fungsi leukosit? Sebagai imunitas imun. Karena dia terlalu banyak, maka dia menganggap sekelilingnya itu sebagai sesuatu yang harus dia makan gitu. Ya, jadi dia tidak tebang pilih lagi akhirnya karena jumlah dia sudah terlalu banyak. Makanya tadi kaitannya dengan penyakit yang timbul ada macam-macam. Karena pada akhirnya akan terjadi komplikasi jika seseorang itu menderita leukemia. Ya, abnormal pada leukositnya. Oke. Selanjutnya maju kelompok 1. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem peredaran darah. Perkenalkan, nama saya Taruna Jose. Nama saya Daniel Aktor Buta-Buta. Perkenalkan, nama saya Tidia Dewi Senifat. Perkenalkan, nama saya Fudas Tuba. Kami akan mempresentasikan mengenai sistem peredaran darah. Yang pertama itu darah terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada yang pertama ada plasma darah, baru sel darah merah, dan sel darah putih serta trombosit. Yang pertama ada plasma darah yang akan dijelaskan oleh Plasma darah adalah komponen darah cair disebut dengan campuran antara air gula, lemak, protein dan garam. Plasma adalah komponen darah yang berperan dalam mengangkut sel-sel darah seluruh tubuh bersama dengan berbagai zat lain.
dan sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit adalah sel yang paling melimpah dalam darah. Sebab karena sel tersebut terhitung sekitar 40 sampai 45% dari volumenya. Secara sederhananya, eritrosit berbentuk seperti donat, tapi tidak memiliki lubang di tengah. Produksi sel darah merah dikendalikan oleh eritropoietin, yaitu hormon yang diproduksi oleh ginjal. Fungsi utama dari sel darah merah yaitu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Selain itu, sel darah merah juga membawa karbon dioksida, produksi limpa, metabolisme ke paru-paru. Sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, yang merupakan sel dengan respon cepat dan menyumbang 55 hingga 70% total jumlah sel darah putih. Trombosit. Trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil, komponen darah, yang satu ini berperan dalam batu proses pembukuan darah atau koagulasi. Proses tersebut terjadi dengan berkumpulnya trombosit di area cedera atau luka dengan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka. Proses tersebut akan menghasilkan bekuan fibrin yang berfungsi untuk menutupi luka dan mencegah darah bocor keluar. Setelah itu kita masuk ke pertanyaan, yaitu mengapa darah simpan mengalami perubahan. Jadi darah simpan itu adalah darah yang disimpan di kantong. Darah itu memiliki banyak komponen di dalamnya. Dan salah satu komponennya itu adalah hemoglobin. Jadi semakin lama darah disimpan di kantong plastik, maka hemoglobinnya itu akan berkurang. Dan sesuai dengan artikel yang diberikan kepada kami, kadar hemoglobin itu berkurang itu selama 5 hari itu sekitar 0,05% per 5 hari. Baru faktor-faktor penyebab kadar hemoglobinnya itu menurun adalah yang pertama itu waktu penyimpanannya atau berapa lama waktu penyimpanan darah tersebut. Jadi semakin lama maka kadar hemoglobinnya itu akan semakin menurun. Baru yang kedua itu adalah kualitas darah yang disimpan. Jadi kualitas darah yang disimpan juga mempengaruhi. Jadi contohnya kualitas darah saya dengan kualitas darah Ajeng itu berbeda. Jadi kualitas darah orang itu berbeda-beda semuanya. Jadi tidak ada yang sama. Baru tempat penyimpanan darah. Jadi tempat penyimpanan juga suhunya itu mempengaruhi. Ada juga situ tadi suhu ruangan. Jadi suhu ruangan yang dingin akan membuat darah yang disimpan akan semakin lama tahannya. Baru cara merawat darah tersebut. Jadi kalau lingkungan dari darah tersebut jorok, pasti darah tersebut tidak akan bertahan lama. Baru masuk ke grafik data darah. Ini grafiknya ada 3. Yang pertama ada perempuan, laki-laki sama rata-rata yang kami ambil. Dan sebenarnya ini ada 3, ada warna biru yaitu darah segar, baru yang hijau ada darah simpan, baru yang orange tapi kenapa karena kecil persentasenya. Yang pertama ada darah perempuan, darah segarnya itu sekitar 32%. Baru yang darah simpan perempuan itu berkurang selama 15 hari itu sekitar 18%, tinggal sisa hemoglobinnya. Jadi penurunannya itu per hari itu 0,03%. Baru untuk laki-laki itu 45%, setelah 15 hari menjadi 43%. Penurunannya itu sekitar 0,05% per hari. Baru masuk ke rata-rata penurunan darahnya yaitu 40,4 darah segar untuk rata-ratanya, sedangkan saat disimpan selama 15 hari itu 39,73%. Rata-ratanya itu per hari itu 0,03%. Baru masuk ke lama penyimpanan darah. Lama penyimpanan darah itu darah yang disimpan di kantong plastik itu dibagi menjadi 2, yaitu ada darah baru sama darah tua.
darah baru itu sekitar 1 sampai 14 hari atau 2 minggu. Sedangkan darah tua itu di atas 14 hari. Jadi biasanya kalau orang menggunakan darah tua itu kemungkinan untuk mendapatkan efek negatifnya itu atau sampai mengakibatkan kematian itu semakin tinggi. Jadi biasanya itu dokter itu akan menggunakan darah baru. Atau biasanya darah segar itu sekitar kurang dari 24 jam yang biasanya digunakan oleh dokter. Baru masuk ke di dalam darah kan ada komponen lain selain darah itu sendiri, selain darah merahnya. Itu juga berpengaruh dari segi kondisi tempatnya tadi, suhunya, itu tergantung juga dari darahnya. Jadi mempengaruhi komponen-komponen lain itu terpengaruh tergantung dari darah itu sendiri juga. Jadi mungkin sekian itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bapak Kadif? Ibu? Mas? Tadi kan moderator bilang bahwasanya kualitas tiap orang itu darahnya berbeda-beda. Nah, coba jelaskan kepada saya faktor apa saja yang membuat kadar darah seseorang itu berbeda-beda. Apakah karena jenis golongan darahnya, ataukah genetik, atau semacamnya? Coba dijelaskan. Kondisi kualitas darah seseorang itu berbeda-beda karena satu, contohnya kita makan berbeda-beda pastinya kan? Sama nasi. Ya kan, nggak mungkin sama makan jumlah makasih yang kamu makan dengan orang lain. Nggak mungkin sama juga jumlah sayurannya, lauknya akan berbeda-beda. Jadi dari kualitas itu aja kita tahu. Baru juga memang kualitas imun tubuh seseorang itu kan berbeda-beda juga. Kan, dan juga darah manusia itu berbeda-beda. Ada yang A, ada yang O. Jadi kualitasnya itu dipengaruhi oleh kita sendiri dari gizi, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Terima kasih. Kalau tidak ada, silahkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi. Beri tepuk tangan untuk semua. Oke, jadi yang dimaksud darah simpan. Jadi kalau tadi masih ada yang bertanya-tanya maksudnya darah di dalam kantong itu seperti apa? Kalau kita donor darah, ya maksudnya ya. Jadi kalau kita donor darah, kan darah itu disimpan dalam kantong penyimpanan darah. Ya mungkin beberapa dari kita udah pernah melihatnya. Atau apakah di sini ada yang sudah pernah donor darah? Ya, jadi boleh ya dicoba untuk donor darah karena kalau kita mendonorkan darah kita itu selain karena kita menolong orang lain ada keuntungannya pada diri kita. Artinya sirkulasi darah baru di tubuh kita juga akan terjadi kalau pengurangan darah terjadi di dalam tubuh. Jadi kalau kita mendonorkan itu ada untungnya bagi kita juga ya. Nah kemudian darah kantong ini ya udah pasti darah itu kan disimpan dengan darah segar pasti sudah ada perbedaannya. Tapi apakah presentasinya itu jauh? Tergantung lama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tergantung lamanya disimpan. Salah satunya tadi sudah dijelaskan karena tempat penyimpanannya. Kalau tempat penyimpanannya semakin dingin, berarti dia akan semakin lama tahannya. Sama seperti kalau kita nyimpan makanan, makin dingin tempat penyimpanan atau freezernya itu, maka akan semakin tahan dia. Begitu juga pada darah. Nah kemudian ada juga karena pengaruh dari sel darah merah itu sendiri. Misalnya dari lama hidupnya. Sel darah merah itu usianya 120 hari. Jadi kalau lebih dari 120 hari gimana? Dia akan dihancurkan atau mati. Dihancurkan kalau di dalam tubuh. Kalau udah di dalam kantong bagaimana? Nah itu tidak udah hancur, maka dari sel darah merahnya sendiri pun pasti berkurang. Ya, artinya lebih dari 120 hari. Kita kan nggak tahu dalam kantong itu darah sel darah merah itu jumlahnya banyak. Apakah dia 50% dari jumlah itu sudah berusia 110 hari misalnya? Berarti 10 hari kemudian itu sudah akan mati gitu. Sudah akan hancur. Jadi berdasarkan usia darahnya pun itu akan berubah. Ya, tapi ada ketentuannya. Makanya 1 sampai 14 hari itulah efektifnya kalau misalnya PMI untuk mendonorkan menyumbangkan darah ke wilayah
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang teman-teman sekalian. Pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka perkenalkan nama saya Muhammad Arabi. Saya Muhammad Yandan. Saya Najwa Aulia. Akan mempresentasikan yang telah kami diskusikan. Tapi sebelum masuk ke presentasi kami, berdiri kami di sini bukan seperti penjaga gawang yang melangkang menunggu bola ditendang ke gawang. Tetapi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil presentasi kami yang telah kami diskusikan 1 minggu yang lalu. Perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia menyebabkan banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Salah satunya penyakit jantung koroner. Jadi menurut Arif Mutakin 2008 faktor risiko terjadinya PJK dibagi menjadi 2, yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Meliputi peningkatan indeks serum, tip kepribadian, faktor yang tidak dapat diubah, yaitu meliputi usia, riwayat hidup, dan jenis kelamin. Tetapi pada faktor yang dapat diubah meliputi lipid serum, kepribadian, gangguan toleransi glukosa, gaya hidup kurang aktivitas, bahkan yang sedang pada marak-maraknya pada zaman sekarang, bahkan banyak anak smartphone pun melakukan seperti itu. Pada tahun 2010 persentase penderitaan MI dengan usia di bawah 40 tahun adalah 2-8% dari seluruh penderitaan dan sekitar 10% pada penderitaan dengan usia di bawah 46 tahun. Berdasarkan data Rekomendasi Pusat Jantung Nasional Harapan Kita (PJNHK), penderitaan MI yang berusia di bawah 45 tahun sejumlah 92 orang dari 962 penderita MI di tahun 2006, atau 10,1% di tahun 2007. Angka ini menjadi 10,7%. Faktor resiko penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit aterosklerotik koroner yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah terjadi karena proses aterosklerosis atau spasme atau kombinasi keduanya. Faktor risiko terjadinya PJK dibagi menjadi 2, yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan faktor dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah meliputi usia, riwayat, keluarga, serta jenis kelamin. Sedangkan faktor yang dapat diubah meliputi peningkatan lipid serum atau hiperlipidemia, tipe kepribadian, merokok, gangguan toleransi glukosa ataupun diabetes mellitus, gaya hidup kurang aktivitas, stres psikologis, dan hipertensi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor risiko yang menyebabkannya meningkat yang kejadian penyakit jantung koroner. Hubungan antara aterosklerosis pembuluh darah pada penderita jantung koroner. Aterosklerosis adalah penyakit progresif
lambat yang mungkin dimulai saat kita masih kecil. Pada beberapa orang penyakit ini berkembang pesat dalam dekade usia mereka. Di saat muda, kondisi ini masih belum begitu mengancam. Walau kenyataannya saat ini banyak juga ditemukan korban meninggal akibat serangan jantung di usianya yang masih muda belia. Kebanyakan kasus serangan jantung mengancam mereka yang berada di usia 50-an atau 60-an. Bagaimana aterosklerosis tidak terjadi? Ini adalah proses yang sangat kompleks. Secara persisnya, bagaimana aterosklerosis dimulai atau apa penyebabnya, sampai saat ini juga tidak diketahui. Menurut beberapa teori pada para ilmuwan, berpikir aterosklerosis dimulai karena lapisan terdalam atau endotel dari arteri dalam yang disebabkan oleh tiga kemungkinan: peningkatan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah, tekanan darah tinggi, dan asam rokok. Ketiga kemungkinan di atas menyebabkan lapisan di titik endotel arteri menjadi mengembang karena lingkungan kelam. Jika ini mengembang, maka diameter arteri akan menjadi berkurang dan akibatnya darah tidak akan mengalir dengan lancar. Sehingga suplai oksigen yang diperlukan berbagai zat tubuh, tidak termasuk otak dan jantung, menjadi berkurang. Jika suplai oksigen otak jantung berkurang, akibatnya terjadi Lanjut, perbedaan pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Jadi pembuluh arteri dan pembuluh vena itu memiliki banyak perbedaan. Yang pertama itu tingkat ketebalannya. Arteri dia lebih tebal, kemudian vena dia lebih tipis. Nah, yang kedua itu arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena itu mengalirkan darah dari organ tubuh kembali ke jantung. Dan terakhir perbedaannya yaitu kalau arteri itu tidak membutuhkan katup karena tekanan dari jantung sudah membuat darah mengalir melalui satu arah saja. Sedangkan vena memiliki katup dengan satu arah saja yang berfungsi mencegah darah kembali mengalir ke arah yang sama. Gaya hidup mempengaruhi terjadinya jantung koroner. Pada masa sekarang banyak anak muda yang merokok, bahkan mereka tidak memikirkan rokok itu membunuhmu. Pola makan tidak sehat. Pola makan tidak sehat itu seperti kita main game, jadi kita tidak teratur makannya. Obesitas, kebanyakan makan tapi tidak beraktivitas. Kurang aktivitas fisik seperti kita lari sore, lari pagi, rest stop. Jadi itu tidak dilakukan oleh orang yang terjadinya jantung koroner. Konsumsi alkohol berlebihan. Kalau inilah kita konsumsi alkohol kan, kita masih anak muda untuk terus bangsa. Stres. Jadi stres menghadapi ujian, menghadapi pelajaran itu bukan stres ya, tapi itu hanya pening. Kebersihan yang buruk. Jadi secara disebabkan harus menjaga kebersihan. Jika tidak menjaga kebersihan, maka hati-hatilah nanti pas dewasa jantung koroner. Nah, yang terakhir itu peristiwa jantung koroner. Jadi jantung koroner itu hanya sebutan dalam medis. Nah, secara umumnya itu sama dengan penyakit jantung. Nah, jantung koroner ini terjadi ketika pembuluh darah pada arteri itu rusak. Kemudian tumpukan kolesterol pada pembuluh darah serta proses peradangan diduga menjadi penyebab penyakit ini. Nah, penyakit jantung koroner terjadi apabila arteri koroner atau arteri yang memasuk darah dan oksigen ke otot jantung tersumbat oleh zat lemah yang disebut plak atau ateroma. Plak ini menumpuk secara bertahap di dinding bagian dalam arteri yang akhirnya membuat arteri menjadi sempit. Proses penyempitan ini disebut dengan aterosklerosis. Itulah mengapa penyakit jantung koroner ini berhubungan dengan aterosklerosis. Nah, jika arteri sudah benar-benar sempit, suplai darah ke otot jantung mulai berkurang. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti angina atau nyeri dada. Jika arteri telah benar-benar sempit dan memblokir suplai darah ke jantung, maka terjadi serangan jantung. Seperti yang kita lihat di gambar ini gambar penyakit jantung koroner. Sampai di sini.
Tiba-tiba saat namanya gini. Tunggu-tunggu nggak juga datang. Oke, Ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Ayo siap. Satu aja ya, karena teman masih ada yang belum. Resiko ketika seseorang terkena penyakit jantung. Resiko Ketika seseorang terkena penyakit jantung koroner dan bagaimana cara mengatasi yang jika mereka terkena penyakit. Baik, bantu ya. itu udah ada. Ambil kesimpulannya saja. Jadi risiko jantung koroner itu nyeri di dada, meninggal, menyempit pembuluh darah. Jadi mengatasinya itu beraktivitas dengan teratur, makan teratur, tidak merokok, tidak minum alkohol, jangan terlalu stres, dan lain-lain sebagainya. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan mengurangi gaya hidup yang tidak sehat, yang contohnya misalnya merokok. Nah, itu jika merokok jangan merokok. Kemudian menjaga pola makan, seperti makan teratur, tepat waktu. Kemudian banyak beraktivitas agar tidak kelebihan berat badan. Nggak ada lanjut lagi. Ya, sebelum kami menutup ini presentasi kami, saya perwakilan akan berpantun. Kalau saya berpantun bilang Jadi pena memang beda dengan arteri. Membawa darah dari jantung itu arteri. Inilah hasil presentasi kami. Semoga sukses Ibu Fitriatur Asfahani. Ya, oke. Tadi kan bahas tentang jantung koroner. Jantung koroner ini intinya penyumbatan pembuluh darah. Yang lebih logiknya saja, kalau sudah darah tidak sampai ke jantung, jantung berfungsi sebagai pemompa, pasti memompa darah tidak bisa. Ketika masuk juga akan terganggu. Apa saja yang menyebabkan tadi sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, banyak hal, terutama yang masih sering dilakukan oleh anak zaman sekarang, yaitu merokok. Jadi memang merokok tidak sekarang, tidak saat itu, tapi nanti. Jadi pilihan kalian itu mau dengan nanti kita terserang ini, ataukah kita menjaga dari sekarang supaya kita tidak mengalami hal itu. Oke, selanjutnya maju kelompok Asraf. Ada masuk tadi. Pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang titer antibodi IgM dan IgG pada donor plasma konvalesen. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan satu persatu nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sebagai Sia. Saya sebagai Naswalan. Dan saya sebagai Fira. Jadi saya akan menjelaskan beberapa yang saya jelaskan. Pandemi infeksi coronavirus 2019 atau kita kenal dengan COVID-19 adalah masalah yang sedang dihadapi lebih dari 200 negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena
karena dampak buruk dari COVID-19 ini, di mana Indonesia sempat mencapai tingkat kematian yaitu 4,68% pada awal Agustus 2022. Terus pada saat COVID-19 ini ada yang namanya itu donor plasma konvalesen. Apa sih donor plasma konvalesen ini? Donor ini berasal dari pasien yang sudah sembuh dari penyakit COVID-19 yang dapat membantu peningkatan antibodi dan menurunkan jumlah virus pada penderita COVID-19. Nah, plasma ini mengandung faktor leukosit, trombosit, antibodi poliklonal dan anti-SARS-CoV-2 sebagai terapi pasien COVID-19. Plasma konvalesen adalah plasma yang mengandung antibodi COVID-19 yang konvalesen dengan hasil rapid test IgM negatif dan IgG positif. Apa sih IgM itu? IgM itu adalah molekul pentametrik yang muncul pada tahap awal infeksi dan memiliki 10 tempat pengikat antigen. Apa sih IgG? IgG adalah molekul monomer yang muncul pada infeksi selanjutnya dan memiliki 2 tempat pada pengikatan antigen sukohar dan zetira. Metode penelitiannya sebagai berikut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau Sugiono. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional, yaitu suatu rancangan penelitian untuk mempelajari dinamika relasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dan dengan pendekatan observasi ataupun dengan pengumpulan data pada suatu saat tertentu. Data dihasil dari hasil pemeriksaan titer IgG dan IgM SARS-CoV-2 pada donor plasma konvalesen di bulan Juni tahun 2021. Nah, itu tadi untuk metode penelitiannya, hasil dan pembahasannya. Penelitian ini dilakukan di unit donor darah UGD Palang Indonesia di Jakarta. Plasma konvalesen didapat dari donor plasma khusus, yaitu donor. Terus untuk karakter pendonor plasma konvalesen itu seperti apa sih? Karakteristiknya itu sebagai berikut. Berusia 18-60 tahun, sudah pernah terinfeksi COVID-19 dan dinyatakan sudah sembuh. Tidak bergejala minimal 14 hari setelah sembuh. Disarankan laki-laki, jika perempuan diutamakan yang belum pernah hamil. Berat badan lebih dari 55 kg, tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir. Diutamakan untuk mantan penderita COVID-19 dan gejala sedang hingga berat. Ini tabel berdasarkan usia. Terang tabel yang tadi. Terus ada tabel karakteristik menurut golongan darah dan juga tabel hasil pemeriksaan IgG dan IgM. Kesimpulannya, donor plasma konvalesen di UDDPM Jakarta pada tahun 19 memenuhi syarat sebanyak 66 orang. Distribusi frekuensi hasil pemeriksaan rapid test IgM dan IgG SARS-CoV-2 yang dilakukan pada saat donor plasma konvalesen di UDDPM Jakarta didapatkan hasil pada IgM dan IgG positif sebanyak 1 orang. Pada IgM dan IgG negatif sebanyak 275 orang. Pada IgM negatif dan IgG positif sebanyak 260 orang. Nah, dari modul semalam kami mendapat 4 pertanyaan yang akan dibacakan oleh Polda Metro. Pertanyaan pertama, identifikasi kandungan plasma darah kaitkan dengan fungsi plasma darah dalam tubuh. Itu Pak, yang jawaban itu plasma darah terdiri dari 92% air dan 8%-nya terdiri dari bahan-bahan penting seperti protein, immunoglobulin,
dan elektrolit. Air yang terkandung berfungsi untuk membantu mengaliri pembuluh darah dan membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Pertanyaan kedua, mengapa donor darah plasma dapat digunakan sebagai antibodi COVID-19 yang disebut plasma konvalesen dan bagaimana cara kerjanya? Jawabannya itu plasma konvalesen merupakan plasma yang diperoleh dari mantan pasien COVID-19. Plasma darah yang mengandung antibodi ini diberikan kepada pasien COVID-19 dengan harapan dapat memperkuat perlawanan sistem imun pasien terhadap virus SARS-CoV-2. Alhasil, sistem imun dapat mencegah perkembangan penyakit dan mempercepat pertumbuhan imun. Pertanyaan yang ketiga, mengapa pendonoran plasma konvalesen kepada pasien COVID-19 hanya boleh seseorang yang sudah pernah terpapar COVID-19 serta identifikasi kriteria pendonor plasma konvalesen? Jawabannya tidak, plasma darah yang mengandung antibodi ini diberikan kepada pasien COVID-19 dengan harapan dapat memperkuat perlawanan sistem imun pasien terhadap virus SARS-CoV-2. Alhasil, sistem imun dapat mencegah perkembangan penyakit dan mempercepat pertumbuhan imun. Berusia 18-60 tahun, memiliki riwayat positif COVID-19 dalam 3 bulan terakhir, dalam kondisi sehat dan sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 minimal selama 14 hari, utamakan laki-laki atau perempuan yang belum pernah hamil, tidak memiliki riwayat transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit menular melalui darah seperti hepatitis atau HIV atau AIDS, memiliki kadar antibodi virus corona yang cukup, memiliki golongan darah yang cocok dengan penyakit. Yang keempat, apa perbedaan menggunakan plasma darah konvalesen pendonor dengan menggunakan vaksin pada penderita COVID-19? Jawaban yang didapatkan, pertama, mempercepat penyembuhan dan pemulihan. Yang kedua, meringankan gejala yang dialami seperti sesak napas, nyeri dada atau demam. Yang ketiga, mencegah komplikasi dan menurunkan tingkat keparahan penyakit. Yang keempat, menurunkan risiko kematian. Ya, terima kasih. Sekian presentasi kami pada hari ini. Pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang jantung. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Bagian-bagian jantung. 1 yaitu perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium berada pada bagian tengah. Perikardium ialah sejenis membran selosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Organ ini berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapis, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. 2. Serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot. 3. Bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Katup ada 4, yaitu katup tricuspid yang mengatur aliran darah antara serambi kanan dan serambi kanan. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari kiri kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian
kapiler. Arteri yaitu pembuluh darah jantung, ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah. Jadi sesuai dengan pada bagian-bagian jantung tadi yang disebutkan namanya, ada atrium, ada ventricle. Nah, darah mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri ke ventricle kiri, kemudian nanti disalurkan ke paru-paru, kembali lagi ke atrium yang sebelah kiri dan ke ventricle sebelah kiri, dan dilanjutkan ke seluruh tubuh. Pada tahapan inilah nanti terjadi gangguan pada penghantaran darah, pemompaan darah oleh jantung. Oke, nah kemudian sedikit akan kita singgung. Yang pertama, tadi sudah disebutkan temannya bahwa sistem peredaran darah itu beberapa komponen pendukungnya. Yang pertama darah dan alat peredaran darahnya. Oke, ada yang bisa menyebutkan kembali apa saja darahnya? Apa saja dan komponen pada darah? Apa saja? Pertama eritrosit, Eritrosit, merah, kemudian leukemia, leukosit, habis itu trombosit, keping darah. keping darah, dan ada satu komponen lagi yaitu komponen plasma. Untuk organnya apa saja tadi yang disebutkan sesuai presentasinya? Ada jantung, ada pembuluh darah. Nah, apa saja pembuluh darahnya tadi, Febri? Pembuluh darah ada pembuluh darah arteri dan vena. Apa salah satu perbedaan antara arteri dengan vena tadi? Dengan kalau misalnya arteri itu mengalirkan darah ke jantung. Iya, vena mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh, berarti keluar dari jantung, gitu ya. Nah, jadi sistem peredaran darah kita itu terdiri atas sistem peredaran darah besar, di mana ada sistem peredaran darah kecil. Kalau sistem peredaran darah besar atau ganda 2 kali melewati jantung. Nah, urutannya nanti kalau kita mulai dari seluruh tubuh, maka darah dari seluruh tubuh akan masuk ke jantung. Dari jantung, kamar yang mana yang duluan dia masuki, yaitu yang sebelah kanan, dan diawali dari atrium, ventricle kanan, kemudian dialirkan ke paru-paru, kembali lagi ke jantung, diawali dari atrium kiri, kemudian ke ventricle kiri, dan diedarkan ke seluruh tubuh. Gitu ya. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Silakan kembali di review apa yang sudah dipresentasikan. Secara keseluruhan hari ini presentasinya sangat baik. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita dapat bisa kita aplikasikan dan masih diingat sampai nantinya. Oke, silakan kepada Jose. Izin Bu, izin rekan-rekan. Duduk siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat, lipat, gerak.